Gelar Karya 2021 dengan tema Transformasi Budaya Nusantara di Era New Normal. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga mengangkat tema Inovasi Olahan Tempe dan Kerajinan Limbah Rumah Tangga berbasis Budaya Nusantara di Era New Normal dengan daftar dosen pengampu, mempersembahkan inovasi olahan tempe dan kerajinan limbah rumah tangga berbasis budaya Nusantara di era New Normal. Dengan support dan bimbingan Kepala Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, yaitu Dr. Muhammad Farihun Naam, SSN, MSN, dan dosen pengampu gelar karya Dr. Randa Dianurani MKes, serta Insinyur Mediati Fajri Putri SPD MSc IPM. Gelar Karya 2021 Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2018 mempersembahkan hasil karya dengan 2 kategori, yaitu produk pengolahan berbahan dasar tempe serta produk kerajinan berbahan dasar limbah organik dan anorganik. Tema yang diambil terinspirasi dari salah satu makanan tradisional khas Indonesia, yaitu tempe serta banyaknya limbah organik dan anorganik selama pandemi COVID-19. Hasil karya mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga angkatan 2018 dibuat dengan memadukan unsur budaya dari provinsi di Indonesia, yaitu dengan memberikan inovasi olahan tempe ke dalam berbagai macam hidangan Nusantara, serta membuat kerajinan berbahan dasar limbah dengan menonjolkan ciri khas masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Bugring merupakan salah satu makanan tradisional khas Aceh, tepatnya Simpang Kramat Lok Sumawe, Aceh, yang berarti nasi kering. Kue kering yang berbahan dasar nasi dari beras ketan yang dikeringkan. Dengan perpaduan warna putih dan coklat, bugring memiliki teksturnya beraroma gula merah serta memiliki cita rasa gurih dan manis. Terinspirasi dari kue bugring, maka terciptalah bugring tempe. Dikemas menggunakan toples untuk menjaga keawetan dan tekstur produk tetap garing dan renyah. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan tradisional daerah. Novia Yulitasari dengan nama produk The Corner Decoration of Bunga Bale. Bunga bale merupakan produk kerajinan khas kebudayaan Melayu, terinspirasi dari salah satu adat Melayu yaitu upah-upah, yang diberlakukan ketika ada anggota keluarga yang sembuh dari penyakit dan merupakan ungkapan rasa syukur. Hiasan bunga bale dibuat dengan memanfaatkan limbah kulit bawang yang memiliki fungsi pakai dan hias serta dapat diletakkan di sudut ruang tamu. Satu set bunga bale terdiri dari 10 tangkai bunga, 10 tangkai bendera, 1 bunga utama berwarna kuning keemasan. Di dalam bale, kayu sebagai tempat nasi kuning dan ayam panggang. Kerajinan ini diharapkan mampu bersaing di bidang kerajinan dengan tetap membawa unsur kebudayaan. Salma Kenia Intan Sari dengan nama produk The Greatness of Lancang Kuning. Lancang kuning merupakan ikon Provinsi Riau sebagai lambang kebesaran dan kejayaan. Terinspirasi dari masyarakat rumpun Melayu Riau yang menggunakan lancang atau kapal sebagai alat transportasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Terciptalah kerajinan jam lancang kuning dengan memanfaatkan limbah anorganik berupa limbah kaca dari pecahan piring dan gelas, kain flanel, dan triplek.
Kerajinan ini memiliki fungsi pakai dan hias yang dapat diletakkan di pojok ruang tamu. Pada bagian belakang terdapat rumah-rumahan yang disebut magun. Bagian atap magun pada kerajinan ini digambar motif kuncup bersanding. Pada bagian jam terdapat motif tenun kuncup bujang yang dihias menggunakan limbah kaca rumah tangga. Siti Nurjanah dengan nama produk Beauty of Kaluk Pakis. Kaluk pakis merupakan motif gambaran tumbuhan pakis yang meliuk-liuk, yang mempunyai filosofi melambangkan kepribadian yang kuat. Motif kaluk pakis merupakan salah satu ciri khas Kepulauan Riau, yang tidak hanya dipakai untuk kerajinan tekad atau tenun saja, namun dapat dipakai juga untuk ukiran bangunan dan benda-benda lainnya. Terinspirasi dari keindahan motif kaluk pakis, dibuatlah kerajinan lampu hias dari limbah botol plastik. Fungsi lampu hias ini yaitu untuk penerangan sekaligus penghias ruangan. Dengan adanya inovasi kerajinan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat. Ria Kufiatul Maisaroh dengan nama produk Jambi Culture in Aquascape. Produk ini terinspirasi dari kebudayaan, berupa rumah adat Jambi dan pakaian adat Jambi yang indah dan kemudian dikolaborasikan dalam bentuk aquascape. Aquascape dibuat dari kerajinan anorganik berupa sedotan plastik, besi, dan kain flanel. Produk ini memiliki fungsi hias dan fungsi pakai. Fungsi pakai sebagai tempat menampung ikan hias. Diharapkan dengan adanya produk ini dapat mengurangi penat atau stres di masa pandemi COVID-19 karena adanya keunikan budaya Jambi serta ikan hias yang ada di dalamnya. Minar Rahayu dengan nama produk miniatur jembatan Ampera dari kayu. Jembatan Ampera menjadi jembatan terpanjang se-Asia Tenggara yang memiliki panjang 1117 meter dengan lebar 22 meter serta memiliki kolaborasi warna-warni cahaya lampu yang menerangi Sungai Musi di malam hari. Sungguh menyuguhkan pemandangan yang menawan serta yang memiliki nilai jual tinggi karena keindahan dan detailnya yang bagus. Terinspirasi dari Sumatera Selatan, maka terciptalah sebuah hiasan ruangan yang memanfaatkan limbah kayu sebagai hiasan yang dapat mempercantik suatu ruangan. Untuk bahan utama menggunakan kayu karena untuk mengurangi limbah kayu yang ada di sekitar lingkungan. Harapan produk ini dapat mengurangi limbah kayu dan bisa menjadikan sebuah karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Sinta Indraswari dengan nama produk Calm Shell of Bangka Belitung. Calm Shell of Bangka Belitung terinspirasi dari keindahan pulau yang ada di Bangka Belitung. Produk ini terbuat dari limbah organik berupa kayu, kaca, dan limbah kerang. Produk ini memiliki fungsi sebagai penunjuk waktu dan juga fungsi hias. Produk ini memiliki bentuk yang tidak biasa sehingga membuat dinding terlihat lebih cantik dan menawan. Dengan adanya produk ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Tidak hanya membuat kerajinan dari kerang yang dibentuk hewan, tetapi dapat dikreasikan menjadi kerajinan lain agar menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sanita dengan nama produk Kukis Lemah Tempe Bengkulu. Kukis lemah tempe adalah kukis yang terinspirasi dari lemah makanan khas Bengkulu, merupakan sejenis gulai sajian khas suku Rejang di Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Utara. Lemah berasal dari bahasa Rejang, lemeah, yang berarti perasaan lemah atau tidak bertenaga karena nikmatnya masakan tersebut. Yang membedakan kukis ini dengan yang lainnya ialah inovasi hasil olahan tempe dikombinasikan dengan lemeah menjadi sebuah kukis. Lemeah ini berbentuk seperti rebung, memiliki rasa yang lezat, gurih, dan renyah karena tempenya. Lemeah merupakan makanan sehat yang memiliki banyak manfaat seperti vitamin,
protein, dan mineral yang tinggi. Kemasan unik dan menggunakan toples kedap udara. Cookies lemak tempe ini dapat menginspirasi teman-teman untuk berinovasi menciptakan sebuah karya dengan menginovasi sumber daya setempat sehingga menambah nilai jualnya. Dwi Kurniawati dengan nama produk Banana Chips Sambal Seruit. Lampung terkenal dengan makanan khasnya yaitu keripik pisang dengan berbagai macam rasa dan sambal seruit. Sambal seruit adalah sambal khas Lampung yang menonjolkan unsur segar di dalam sambal tersebut karena terbuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, tomat, gula, dan garam. Di mana inovasi yang memadukan dua resep menjadi satu dan ditambahkan protein di dalam sambal tersebut dengan irisan tempe kukus. Packaging yang digunakan adalah packaging yang biasa digunakan untuk membungkus makanan masa kini. Dengan menonjolkan desain kekinian, standing pouch membuat tampilan banana chips sambal seruit seperti makanan kekinian. Arifah dengan nama produk Traditional House of the Baduy, Sulah Nyenda, Tribe Made from Organic Waste. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki suku asli daerah, yaitu suku Baduy. Suku Baduy tinggal di daerah pegunungan dengan masih mempertahankan rumah adatnya, yaitu Sulah Nyenda. Dari sinilah muncul ide untuk membuat maket rumah adat suku Baduy dengan menggunakan bahan dasar limbah organik. Bahan yang digunakan yaitu limbah besek yang terbuat dari bambu, kardus, ijuk sapu, dan lem tembak untuk finishing menggunakan cat untuk mempercantik tampilan. Maket rumah adat Sulah Nyenda ini dijadikan hiasan di sudut ruangan untuk mempercantik ruangan rumah. Mila Widianingsih dengan nama produk Root Stick Tempe. Root Stick Tempe adalah olahan yang terinspirasi dari dua kebudayaan, yaitu kue akar kelapa khas Betawi dan kue jahe khas Jerman. Akar kelapa terbuat dari beras ketan dan kelapa yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Root Stick Tempe merupakan produk inovasi dari akar kelapa dengan substitusi tepung tempe yang beraroma jahe. Dikemas dengan menggunakan wadah kaca untuk menambah daya tarik serta diharapkan untuk menambah kualitas produk lokal. Vina Musafatul Husna dengan nama produk Bungur Sakura from Indonesia. Terinspirasi dari nama Jalan Bungur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana sepanjang Jalan Bungur terdapat pohon bungur sakura. Ketika bunga ini mekar sangatlah indah seperti bunga sakura sehingga dijuluki Sakura from Indonesia. Kerajinan yang memiliki fungsi hias untuk hiasan pojok meja ini dibuat dari pipa paralon dan plastik. Pemanfaatan limbah plastik akan mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga lingkungan. Muhammad Irfan Budiantoro dengan nama produk The Legend of Turtle. Produk ini terinspirasi dari mitologi Tiongkok, yaitu Lion Turtle, menggambarkan kura-kura raksasa yang memiliki kepala singa dan di tempurungnya terdapat kehidupan manusia, guna menjaga keseimbangan serta harmoni dunia. Kemudian diinovasikan menjadi kura-kura tempurung Borobudur, yang berasal dari gabungan dua tempat, kura-kura Ocean Park di Pantai Kartini, Jepara, dan Candi Borobudur di Magelang. Kerajinan ini memiliki fungsi sebagai hiasan meja yang mempunyai nilai estetik, terbuat dari bubur kertas dan kayu. Produk ini diharapkan dapat menjadi sebagai pengingat untuk membawa kehidupan kita agar selalu berbuat baik dan saling membantu satu sama lain.
Pramita Bella Prihantanti dengan nama produk Bakpia Tempe Lor. Terinspirasi dari hidangan khas Yogyakarta yaitu bakpia. Bakpia tempe memiliki kulit lembut dan renyah berlapis dengan isian tempe manis yang memberikan cita rasa unik dan khas. Produk ini akan dikemas dengan apik dengan besek bambu lengkap dengan stiker logo. Melalui produk ini diharapkan tempe akan semakin mendunia dan dapat dinikmati dalam berbagai bentuk baru, serta menjadi alternatif anyar dalam konsumsi protein non-hewani. Rizka Tasya Nandini dengan nama produk Satera. Sate Madura merupakan makanan yang terbuat dari daging, lalu ditusuk menggunakan lidi, dimasak dengan cara dipanggang lalu diberi bumbu kacang khas rempah Madura. Rawon merupakan makanan khas Jawa Timur berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek. Satera berasal dari kata sate dan rawon, hadir dengan memadukan dua keunikan makanan tersebut. Sate yang terbuat dari ayam dan tempe sangat gurih lalu disiram dengan kuah rawon yang lezat. Satera dikemas menggunakan box dari anyaman bambu yang ramah lingkungan. Harapan kedepannya semoga produk inovasi Satera ini menjadi makanan inovasi populer di kancah nasional maupun internasional. Asar Nafisa Alfiani dengan nama produk Offering in the Galungan Tradition. Produk kerajinan ini merupakan kerajinan yang berasal dari limbah organik yang diubah menjadi sebuah karya. Pembuatan produk terinspirasi dari Hari Raya Galungan, yaitu tradisi memperingati hari kemenangan umat Hindu. Galungan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti menang. Pada saat merayakan tradisi Galungan, masyarakat Bali yang merayakan akan menggunakan pakaian adat yang didominasi dengan warna putih sambil membawa sesaji di atas kepala mereka. Sesajen atau banten yang dibawa pada saat peringatan Hari Raya Galungan tersebut menjadikan sebuah inspirasi untuk membuat sebuah maket sesajen berupa buah-buahan, bunga-bunga, dan makanan warna-warni. Semoga produk ini dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terbakar. Judul produk Mokumate, Moodbooster Cookie Manjarel Tempe. Terinspirasi dari salah satu oleh-oleh khas Sumbawa yaitu manjarel. Manjarel terbuat dari kacang tanah dan gula pasir. Kue ini berwarna putih cantik, beraroma kacang, bertekstur padat beremah, serta memiliki rasa yang manis. Mokumate merupakan produk inovasi manjarel dengan substitusi tepung tempe sebagai bentuk diversifikasi makanan di era new normal. Produk ini dikemas dalam wadah kaca yang aman bagi produk dan menampilkan motif tenun khas NTB sebagai bentuk pelestarian budaya. Mokumate diharapkan dapat menambah ragam pilihan produk olahan tempe yang kaya manfaat. Indra dengan nama produk Roti Kompiang Tempe. Roti Kompiang Tempe adalah olahan yang terinspirasi dari salah satu makanan khas Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yaitu roti kompiang. Bahan utamanya adalah tepung terigu dengan dicampur air dan sedikit garam. Juga diinovasikan dengan isian selai coklat tempe. Karakteristik dari roti kompiang yaitu padat, sedikit keras, dan isiannya yang manis serta memiliki ketahanan 3-4 hari. Roti kompiang tempe dikemas dengan bungkus plastik dan box kardus untuk memudahkan konsumen dalam membawa makanan, juga guna melindungi roti agar tidak mengeras. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi sumber ide lainnya dengan memadukan makanan tradisional dengan makanan modern. Nidia Cahya Pratamaningrum dengan nama produk The Lamb of Khatulistiwa. The Lamb of Khatulistiwa terinspirasi dari Tugu Khatulistiwa yang berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang merupakan ikon kota Pontianak. Lampu tidur ini berfungsi sebagai penerangan kamar yang membuat kamar terkesan hangat.
Bahan utama dalam kerajinan ini adalah bonggol jagung. Bonggol jagung merupakan limbah rumah tangga yang terbuang sia-sia. Dengan adanya kerajinan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan bonggol jagung menjadi sebuah kerajinan. Dwi Agustin Angelina dengan nama produk Innovative Painting of Wonderful Betang. Produk ini dibuat terinspirasi dari kebudayaan Kalimantan Tengah yang tidak lepas dari rumah adatnya, yaitu rumah betang. Lukisan ini merupakan kerajinan dengan fungsi hias yang dapat diletakkan atau digantungkan pada dinding. Bahan utama dari kerajinan ini yaitu plastik yang dipotong dan ditempel mengikuti sketsa rumah betang. Dengan adanya kerajinan ini diharapkan kita dapat mengetahui tentang keindahan rumah adat Kalimantan Tengah, yaitu rumah betang, dan nantinya kerajinan ini dapat menginspirasi untuk memanfaatkan limbah plastik. Merelatun Tri Rahayu dengan nama produk The Heaven Charm of Banjung. Rumah bubungan tinggi adalah salah satu jenis rumah Banjung, merupakan rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Rumah bubungan tinggi cukup populer karena dikenal sebagai maskot dari rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah bubungan tinggi dijadikan sebagai sumber ide karya kerajinan pembuatan miniatur yang dibahan dasari dengan beberapa limbah organik seperti sekam, daun kelapa kering, biji salak, bambu, dan kayu. Karya kerajinan ini difungsikan sebagai hiasan dalam sebuah ruangan untuk melengkapi keestetikan pada sebuah ruangan. Irfan dan Novel Marsha Putra Wibowo dengan nama produk Raboruan Tempe, terinspirasi dari salah satu makanan tradisional khas Kalimantan Timur, yaitu raboruan. Raboruan merupakan makanan berbahan dasar ikan gabus dan campuran tempe yang diinovasikan menjadi makanan kering. Memiliki cita rasa gurih, asin, dan pedas dengan aroma yang harum dari rempah-rempah serta memiliki ketahanan hingga 1 minggu. Untuk kemasannya menggunakan eco-standing pouch yang ramah lingkungan. Raboruan ini diharapkan dapat diproduksi di pusat oleh-oleh khas Kalimantan Timur hingga dapat dikenal wisatawan Nusantara sampai mancanegara. Lisatul Badriah dengan nama produk Snail Tempe Pastry. Snail Tempe Pastry merupakan kue kering khas Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nama aslinya adalah kue ciput karena bentuknya mirip dengan siput. Kue ciput merupakan salah satu kue tradisional. Dengan menginovasikan tempe dan keju sebagai isi Snail Tempe Pastry, membuat rasa produk ini asin dan gurih. Kemasan untuk produk ini yaitu toples agar kualitas rasa dan tekstur tetap terjaga. Snail Tempe Pastry ini dapat menginspirasi teman-teman untuk berinovasi menghasilkan karya dengan mengkombinasikan berbagai bahan masakan menjadi satu resep makanan dengan cita rasa yang nikmat. Muhammad Rifan Jawa Hirudin dengan nama produk Pesona Bunaken. Terinspirasi dari keindahan biota laut di Bunaken, Sulawesi Utara. Produk ini difungsikan menjadi hiasan dinding yang memiliki bahan utama limbah kayu dari industri mebel. Dengan adanya inovasi, produk kerajinan ini dapat meningkatkan daya kreativitas dalam pemanfaatan limbah menjadi mahakarya yang bernilai jual serta fungsional. Kevin Bima Angga Prayitno dengan nama produk Sambusi. Sambusi terinspirasi dari makanan tradisional khas Mamuju, Sulawesi Barat, yaitu sambusa. Sambusi adalah makanan yang hampir sama seperti samosa dari India.
yang menggunakan olahan daging ayam cincang dengan rempah-rempah yang kuat. Produk ini menginovasikan isiannya dengan ikan tuna cincang dan dipadukan dengan campuran tempe supaya menjadi ciri khas makanan Indonesia dan agar membedakan sambusi dengan samosa dari India. Sambusi mempunyai cita rasa yang gurih, asin, dengan aroma harum dari rempah. Bahan utamanya menggunakan tepung dan isi ikan tuna serta campuran tempe yang sudah dihaluskan. Kemasannya menggunakan karton kotak kekinian yang ramah lingkungan. Harapan dari pembuatan produk ini adalah makanan sambusi dengan memadukan tempe agar makanan tempe yang menjadi ciri khas makanan Indonesia dapat mendunia dan agar dikenal wisatawan Nusantara sampai di mancanegara. Anissa Purwoto Aini dengan nama produk Lalampato Toboli terinspirasi dari salah satu makanan tradisional khas Toboli, Sulawesi Tengah, yaitu Lalampato Toboli. Lalampato Toboli merupakan makanan berbahan dasar beras ketan, ikan tongkol, dan campuran tempe yang diinovasikan menjadi makanan kering. Untuk kemasannya menggunakan box besek yang ramah lingkungan. Lalampato Toboli ini diharapkan dapat diproduksi di pusat oleh-oleh khas Sulawesi, hingga dapat dikenal wisatawan Nusantara sampai mancanegara. Safira Damayanti dengan nama produk The Grandeur of Jam Gadang by Wasglass. Jam Gadang merupakan sebuah ikon penting di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. The Grandeur of Jam Gadang by Wasglass merupakan sebuah miniatur jam gadang yang terinspirasi dari megahnya bangunan tersebut. Miniatur dibuat dari limbah kaca yang menciptakan kemewahan pada sebuah karya dan sebagai bentuk inovasi baru. The Grandeur of Jam Gadang by Wasglass akan menjadi hiasan meja yang menawan. Anggraini Rahmawati dengan nama produk Bitera terinspirasi dari makanan khas Sulawesi Tenggara yang bernama Uwilalia. Uwilalia merupakan olahan ikan bandeng dengan rasa pedas, gurih, dan asam dari buah tomat. Uwilalia diolah menggunakan bumbu merah, serai, lengkuas, dan daun salam sehingga aromanya tidak amis. Pai tempe isi ragaut Uwilalia merupakan sebuah inovasi perpaduan antara olahan pai dengan Uwilalia. Kulit pai diinovasikan dengan cara mencampurkan tepung terigu dan tepung tempe. Sedangkan Uwilalia diinovasikan menjadi ragaut Uwilalia yang diolah dengan cara mencampurkan ikan bandeng suwir, tepung sagu, dan tempe cincang. Kemasan menggunakan box kardus dengan tutup yang terbuat dari mika. Fuji Hartati dengan nama produk Roti Marem terinspirasi dari roti mantau khas Parepare, Sulawesi Selatan. Roti Marem terbuat dari tepung terigu, gula, garam, ragi, susu, mentega putih, dan abon tempe. Bentuknya menyerupai potongan bolu gulung berwarna putih dan kecoklatan dengan tekstur yang padat. Roti mantau diinovasikan dengan menambahkan abon tempe di dalamnya sehingga menghasilkan rasa manis, gurih, serta beraroma rempah dari olahan tempenya. Dikemas dalam plastik bening dan kemudian dimasukkan dalam kemasan kardus untuk menjaga roti tersebut dari kerusakan dan kontaminasi. Kandungan karbohidrat dan protein yang cukup tinggi membuat roti ini cocok dikonsumsi sebagai pengganti nasi karena cukup mengenyangkan. Dia Zahrani dengan nama produk Mosaic Wall Clock of Karawa Pinang terinspirasi dari keindahan motif batik Karawa Pinang khas Gorontalo. Motif ini memiliki arti berpikiran lurus, protektif, perfeksionis, dan memiliki karakter pejuang. Produk ini memiliki fungsi pakai sebagai jam dinding dan juga fungsi hias. Bahan utama dalam kerajinan ini adalah limbah plastik dari berbagai bungkus makanan ringan, dengan tujuan meminimalisir sampah yang sulit terurai.
Adanya kerajinan ini diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai motif batik Gorontalo dan juga terinspirasi untuk mengembangkan limbah plastik menjadi kerajinan yang bernilai. Zara Az-Zahra Siroj dengan nama produk Paste, patel tempe isi tempe ikan pala Banda. Terinspirasi dari salah satu makanan khas dari Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang memiliki kuah segar dengan perpaduan rasa asam bercampur pedas khas buah pala. Produk ini diinovasikan dari ikan kuah pala Banda, yang ditambahkan dengan tempe serta dibuat menjadi isian pastel kering. Untuk bahan, menggunakan ikan tongkol dan tempe yang diinovasikan menjadi makanan kering. Produk ini dikemas dengan menggunakan kertas karton kedap udara yang dapat mempertahankan kualitas produk. Anindita Chandra Dewi dengan nama produk Bahagia Cookies with Tempe Flour. Indonesia negara yang kaya akan makanan khas daerah, salah satunya adalah kue bahagia dari Maluku Utara. Kue bahagia terbuat dari tepung sagu dan kacang kenari. Kue ini berwarna coklat, beraroma kacang kenari, bertekstur keras renyah, serta memiliki rasa yang manis. Produk ini dikemas dalam toples kaca yang aman, sehingga diharapkan dapat diproduksi dan dinikmati wisatawan Nusantara sampai mancanegara. Hanum Isna Arifah dengan nama produk Honai by Organic Waste from West Papua. Produk kerajinan miniatur rumah adat Honai Papua Barat ini terinspirasi karena Papua terkenal dengan budaya yang beraneka ragam. Salah satunya adanya rumah adat dengan nama Honai. Honai merupakan rumah adat Papua khususnya di bagian pegunungan. Arsitektur Honai begitu khas dengan atap yang terbuat dari jerami atau ilalang. Miniatur ini dengan bahan utama bambu dan serabut kelapa. Dengan adanya inovasi kerajinan produk miniatur ini, dapat mengingatkan kita kepada daerah Papua yang memiliki budaya beraneka ragam karena